ketika saya memang berguru pada guru spiritual yang dimana saya diminta untuk berziarah pada makam-makam wali, ya semampu saya melaksanakan itu gitu ya. Pernah juga ada kisah nih, ada kisah menarik Bu Citra, di satu pemakaman di daerah Ciseeng ya, tepatnya di desa Putat Tutuk gitu ya. Subhanallah, barakallah, saya diperlihatkan oleh Allah sebuah visual ya, sebuah visual Batok Kinyamis, kisah nyata misteri. Perkenalkan, saya Citra Nurdian. Ikuti kisah-kisah narasumber dengan saya. Kamu takut? Apalagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Citra Nurdian bersama Batok Kinyamis, kisah nyata misteri. Kali ini kami kedatangan narasumber yang berprofesi sebagai praktisi spiritual bersama Kang Fatih. Betul ya Kang Fatih ya? Iya. Nah, Kang Fatih ini tinggal di wilayah Bogor juga. Kebetulan kemarin kita sempat ketemu dan ngobrol-ngobrol. Dan ternyata beliau ini adalah praktisi spiritual yang sudah menjelajahi ke beberapa tempat. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Batok Kinyamis, kisah nyata misteri. Nah, Kang Patih, makasih banyak nih udah mau datang. Siap Pak Citra. Gimana perjalanan, kan tadi hujan ya, lumayan ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk praktisi spiritual ini saya juga belum begitu paham. Terus ngapain aja, bagaimana juga Kang Patih bisa terjun ke dunia spiritual. Ya Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Teh Citra, kalau disebut praktisi spiritual mungkin ya enggak juga sih barangkali ya. Hanya memang beberapa kali saya menangani kasus gitu ya, yang mendekati pada profesi-profesi seperti itu. Oh gitu ya. Jadi memang ini dimulai dari minat saya sebenarnya terhadap rasa penasaran saya terhadap hal-hal yang goib. Oh gitu mulainya ya. Memang dari penasaran. Dari penasaran. Itu yang menjadi motivasi kita kan ya. Penasaran nih. Sampai pada akhirnya rasa penasaran itu saya sampaikan tuh kepada guru ngaji saya ketika saya berusia 17 tahun. Gitu. Oh memang sama guru ngaji? Sama guru ngaji. Sama guru ngaji. Ya saya coba kulik saja gitu ya rasa penasaran saya. Saya sampaikan bahwa saya nggak percaya tuh sama yang goib-goib dan sebagainya. Gitu. Sehingga pada akhirnya gurunya ngaji saya itu memberikan satu kesempatan kepada saya untuk saya bisa dibuka mata batin saya atau indera keenam saya. Gitu ya. Jadi singkat cerita dibukalah tuh pada usia 17 tahun mata batin saya oleh guru ngaji saya dengan satu bentuk ritual gitu ya. Tapi saya insya Allah ritual itu tidak menyalahi syariat Islam. Gitu. Lalu setelah ritual itu saya laksanakan, langsung pembuktian pada saat itu juga langsung pembuktian. Saya diajak ke area dapur di rumahnya, disuruh berdiam, lalu tutup mata atau merem. Beberapa detik kemudian saya buka, subhanallah ada pocong di hadapan saya. Dan itu adalah pengalaman yang pertama kali itu ya, yang paling nyata gitu ya. Itu pasti nggak bisa dilupain tuh. Itu nggak bisa saya lupakan. Meskipun memang sebelumnya itu memang, aduh jadi merinding juga nih ya. Kalau saya flashback gitu ya, saya flashback ketika saya masih anak-anak gitu ya. Di rumah saya itu ada pohon waru. Nah, saya baru tahu tuh Bu Citra, ada yang namanya lagu waru doyong gitu ya. Ternyata memang pohon waru itu nggak pernah ada yang tegak tuh, semuanya doyong. Oh memang lagunya itu memang karena pohon begitu ya. Karakteristik pohon waru tuh gitu ya. Itu pas banget di belakang kamar mandi saya. Rumah saya kan ketika itu semi permanen ya. Apalagi di kamar mandinya itu tidak tertutup rapat gitu loh. Jadi kalau kita berdiri itu ya kita dari dada kelihatan gitu. Artinya pohon waru itu ya benar-benar bisa kita lihat gitu ya. Ya nyaman kita tinggal di situ. Yang tidak nyamannya ketika memang kalau sedang
saya nggak tahu apakah ada jadwalnya atau bagaimana. Ya. Itu kalau ibu saya, nenek saya ketika memang harus perlu ada hajat ya ke kamar mandi, ya wallahu alam bisawab, saksiannya dia melihat perempuan dengan wajah yang buruk, meleleh segala macam, ya saya jadi merinding ya. Dan itu tepat sekali di belakang rumah saya, itu tepat di belakang rumah saya. Gitu ya. Jadi sebelumnya memang Kang Pati ini udah suka udah ngerasain makhluk-makhluk. Saya bersinggungan langsung, baik karena tempatnya yang berdekatan tadi seperti di kamar mandi saya, gitu ya. Dan orang terdekat saya, ibu saya, bibi saya yang sering surupan gitu ya. Kalau orang dulu bilang adalah iga jarang gitu ya. Iya, katanya kan kalau gitu ya. ininya ini gampang juga dimasukin. Betul, gitu. gampang terpengaruh kayak gitu ya. Jadi akan hal-hal itu sebenarnya saya jadi aneh nggak aneh sih terhadap hal-hal yang goib itu ya. Bukan berarti saya pemberani loh, bukan ya. Saya tuh sebenarnya takut dalam pengertian ya manusiawi. Takutnya pertama kita kaget, tiba-tiba muncul, dengan rupa yang buruk gitu ya. Kalau rupanya yang cantik sih Citra ya mungkin nggak kaget juga kali gitu kan ya. Malah ngajak kenalan ya. Insya Allah ya. Itu rupanya buruk ya menyeramkan gitu ya kan, ini yang ini tadi ya. Jadi saya lanjut lagi, pengalaman pembukaan mata batin itu. Itu saya cuma kuat 3 hari ke Citra. 3 hari karena memang yang saya rasakan itu sangat mengganggu sekali. Setiap tempat di mana saya berjalan, baik itu saya bersama teman-teman ataupun saya sendiri ya, terlebih adalah sendiri. Saya pernah pada jam 12 malam saya ke arah Ciputat. Itu sebelum Ciputat, saya kebetulan di sana ada base camp, itu ada base camp dari teman-teman anak muda ya, kelompok pengajian kita, itu membangun yayasan. Itu kalau melalui base camp itu jalan pintasnya melalui makam. Gitu. Nah, saya sering melalui jalan pintas itu ya, melewati pemakaman umum. Itu ketika masa mata batin saya masih terbuka, ya subhanallah, siang hari saja itu ramai itu makam gitu loh. Terlihat seperti pasar, ada yang komunikasi, dan saya yakin itu bukan manusia, karena juga ada beberapa yang kalau di makam itu kan banyak pohon apa namanya itu ya, pohon Kamboja ya, ada yang besar-besar, ada yang duduk di situ gitu ya, ada yang saling bersalaman, ada yang termenung kayak gitu ya. Dan, jadi kalau kita ngelihat itu mereka itu kayak di kita berarti mereka interaksi gitu loh. Dan sepengalaman saya selama 3 hari itu ya, dia tidak berinteraksi kepada saya, hanya memperlihatkan keberadaannya saja, memperlihatkan eksistensinya saja gitu ya. Tapi saya hakul yakin bahwa itu bukan dari pemakaman itu, artinya bukan dari orang-orang yang sudah dimakamkan di situ ya. Tapi memang kita sama-sama tahu, kita mengimani ada yang goib, ada makhluk lain selain manusia, ada juga malaikat dan juga ada iblis kan seperti itu sana. Jadi ya cukup mengganggu sehingga saya harus datang ke guru saya bilang, Ustaz cukup deh, 3 hari ini udah cukup deh, saya bilang kayak gitu ya. 1 hari aja udah luar biasa cukup mengganggu ya. Makanya buat teman-teman yang memiliki konon kabarnya tanda kutip adalah kelebihan gitu ya. Teman-teman indigo yang saya maksud itu menurut saya itu nggak normal. Itu nggak normal. Dia bisa dikatakan karunia kalau dia memang bisa menempatkan karunia itu sesuai dengan keimanannya kepada Allah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Tapi dan kalau untuk nyari-nyari gitu. Kalau ini kan pada akhirnya menjadi satu jalan di mana para teman-teman indigo ini pada akhirnya menjadi praktisi spiritual yang lebih menyerempet pada hal-hal ya mohon maaf gitu ya, kedukunan dan segala macam. Ini yang salah gitu loh. Nah, makanya saya menyarankan, secara pribadi menyarankan, mohon maaf pada bapak dan ibu yang memiliki anak-anak indigo, kalau memang itu cukup mengganggu aktivitas kesehariannya, apalagi mengganggu keimanan dan ketakwaan kepada Allah, segera konsultasi kepada ustadz untuk minta diruqyah. Kayak gitu. Minta ditutup juga bisa minta ditutup, minta dihilangkan karena itu adalah karunia dari Allah. Dan normalnya manusia kan tidak seperti itu. Fitrah kita itu kan sebagai manusia memang berkomunikasinya ya dengan sama manusia, gitu ya.
bukan dengan jin dan juga bukan dengan malaikat, dengan manusia saja sudah. Itu fitrahnya. Gitu. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa menjadi bagian dari sunatullah, Allah menciptakan makhluk-makhluk lain ya dalam lingkungan yang sama, yaitu dunia, namun dalam dimensi yang berbeda. Oh iya. Dalam dimensi yang berbeda. Gitu. Jadi saya yakin nih, saya merinding, makhluk astral yang lain juga dalam dimensi berbeda ini melihat kehadiran kita nih. Ya podcast kita Allah. kali ini saya sudah merinding gitu ya. Sama kayak minggu kemarin itu. Aduh, begitu nih iya. Kang Fatih nih. Jadi saya memang orangnya tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat. Paling yang tahu ada sosok yang di sebelah saya, misalnya di sekitar saya itu orang-orang yang bisa lihat aja. Nah kalau saya itu tipikal yang memang nggak bisa ngerasain, nggak bisa ngelihat gitu sih Kang Fatih. Ya syukur alhamdulillah, normal. Normal Itu ya, normal. berarti ya. Ya. Nah, Jadi mohon maaf Bu Citra. iya. Jadi bisa dibayangkan ya, itu sudah ditutup tuh mata batin saya. Selang beberapa tahun kemudian gitu ya. Ya sebutlah, saya juga lupa tuh ya. Kalau saya harus flashback setelah ya kurang lebih 5 tahun lah setelah penutupan mata batin itu gitu ya. Dan ini bukan hanya saya yang melihat. Ketika itu saya berada dalam satu acara majelis, kita nyewa satu villa gitu ya. Saya lagi satu villa. Ya villa normal-normal saja gitu ya. Villa gitu ya dengan 2 lantai seperti itu. Waktu berjalan, kegiatan berjalan, kebetulan saya posisi ketika itu menjadi OC. OC itu kan panitia ya. Saya bagian konsumsi. Bagian konsumsi. Nah pada saat itu oleh senior saya diminta untuk membeli rokok gitu ya. Dan itu jalan jauh banget, kita nggak ada motor. Dari villa tersebut. Oh iya. Ya, karena yang nyuruh adalah senior, kita berangkat lah. Saya berdua teman saya tuh. Kayak Citra. Nah singkat cerita ketika pulang, saya melihat dari kejauhan itu di lantai 2 villa tersebut ada sosok perempuan gitu ya, itu sedang menyisir rambutnya. Allah, saya merinding nih ya, demi Allah saya merinding gitu ya, itu menyisir rambutnya karena dari jauh itu bentuknya siluet tapi jelas banget itu adalah sosok seorang perempuan, rambutnya beriak. Dan saya yakin itu adalah bukan bagian dari peserta akhwat, karena peserta akhwat dia pantang untuk menampilkan auratnya ya, kan gitu tuh Citra ya. Nah, makanya setelah itu saya bergegas, setelah sampai di villa saya bergegas, saya nemuin senior tuh ada akhwat tuh, saya bilang ada akhwat yang nyisir di hadapan jendela, saya bilang kayak gitu, itu nggak boleh ada auratnya terbuka, saya bilang gitu. Oh enggak kok, dia bilang gitu, mana ada akhwat kita, orang kita lagi acara di ruangan. Nah gitu. Itu juga salah satu, bukan hanya saya yang melihat, tapi teman saya juga ngelihat. Yang barengan itu. Yang barengan saya, karena saya berdua tuh beli rokoknya ke warung itu. Setelah itu paginya baru saya saya ceritakan lah kisah semalam, kejadian semalam itu kepada penjaga villa. Ya dia bertutur memang pernah di villa ini ada satu peristiwa seorang perempuan bunuh diri di villa tersebut. Jadi apakah ini yang disebut dengan jejak astral dan sebagainya? Ya para praktisi spiritual menyebutnya itu, gitu ya. Dan Allah menampakkan itu, artinya pasti ada hikmah di balik itu. Ya kalau aku mau ungkapkan bisa saja sama si penjaga villa, kenapa si perempuan itu bisa bunuh diri? Ada peristiwa apa yang melatar belakangi? Itu pun menjadi hikmah kan buat kita ya, pelajaran. Tapi ya sudahlah, saya sudah cukup merinding juga ini, gitu. Nah setelah itu Kang Fatih itu terus suka bikin kegiatan-kegiatan tuh dari situ, kegiatan-kegiatan yang apa sih, kalau praktisi spiritual itu kan berarti biasanya kita memang berkunjung ke suatu tempat gitu ya Kang ya? Betul Teh Citra, betul. Kebetulan kalau saya memang orangnya yang open minded ya, saya terbuka untuk semua golongan, untuk semua ajaran gitu ya. Selagi itu tidak mengganggu keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya memang berguru pada guru spiritual yang dimana saya diminta untuk berziarah pada makam-makam wali, ya semampu saya melaksanakan itu gitu ya. Pernah juga ada kisah menarik Bu Citra, di satu pemakaman di daerah Ciseeng ya, tepatnya di desa Putat Lutut gitu ya. Subhanallah, barakallah, saya diperlihatkan oleh Allah sebuah visual ya, ada pemakaman di antara pemakaman umum
situ ternyata ada beberapa makam yang memang makam tua ya, makam tua. Lalu saya melihat ada sosok dengan model visual yang saya lihat adalah syekh, seorang syekh. Kalau Teh Citra melihat adalah di film-film itu sosok seperti Wali Songo. Oke, ke gambar ya. Pakai baju putih. Pakai baju putih ya. Hanya saya diperlihatkan dalam keadaan punggung saja belakang. Belakang gitu ya. Terus selanjut itu saya diperlihatkan di sana ada sebuah mata air. Ada sebuah mata air, ada surau. Tahu surau ya, langgar ya? Langgar kecil ya atau musola seperti itu. Dan itu kalau visual itu ditampakkan kepada saya oleh Allah, itu sama seperti kita nonton layar tancap gitu. Dan itu nggak menit persekian detik gitu. Oh, itu yang dilihat apa tuh Kang Fatin? Ya tadi itu loh. Oh, pertama makam-makam tua gitu ya. Yang kedua sosok wali ya. Dilihat dari punggung belakang. Yang kedua ada mata air gitu ya, ada mata air. Nah, lagi-lagi saya konfirmasi nih kepada penjaga makam tersebut atau puncennya. Saya katakan, bah, alhamdulillah saya dapat khobar, saya bilang bahwa sebenarnya ini adalah bukan pemakaman. Ini adalah sebenarnya wilayah pondok pesantren, gitu. Pondok pesantren si Syekh yang dimakamkan di situ, karena memang tepatnya di pinggir kali ya. Beliau adalah utusan dari kerajaan Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan Islam ke daerah Bogor, tepatnya di daerah di Kecamatan Ciseeng lah kalau itu seperti itu. Jadi saya yakin ini adalah pondok pesantren gitu. Ada mata airnya dan sebagainya. Dan apa yang saya konfirmasi melalui visual yang Allah berikan itu dibenarkan oleh si kuncen. Oh, memang iya. Dia katakan, Kang, benar Kang, katanya. Saya oleh kakak saya kemarin disuruh untuk membuka mata air sebelah pojok sana. Dan memang dulu ada mata air Kang, katanya. Gitu. Jadi mata air itu ya benar-benar sumber air yang nggak pernah habis. Karena tidak dirawat, airnya tertutup oleh ilalang, rumput-rumput gitu ya, habislah sumber mata air itu. Enggak keurus. Dan ketika penggalian mata air itu, dia menemukan tuh pecahan-pecahan piring, gelas dan sebagainya. Iya, artinya secara teori penggambaran yang Allah berikan kepada saya bahwa itu adalah bukannya areal pemakaman dahulunya, adalah pondok pesantren, itu adalah benar. Kan gitu ya. Gitu. Terus yang kedua adalah ditemukan makam-makam keramat, makam-makam tua selain dari makam utama ini, makam Syekh. Dan itu lagi-lagi dibenarkan. Bahkan saya ditunjukkan ada beberapa, kurang lebih 5 makam yang memang si juru kunci ini juga tidak tahu makam siapa. Saya yakin ini adalah makam dari murid-murid si Syekh tersebut yang dimakamkan. Jadi seperti itu Bu Citra. Ya, jadi dilihatkan dulu dan ternyata pas di cross check benar adanya gitu, itu faktanya itu saya sebutkan. Dan saya juga pernah membuka diri ke publik bahwa saya praktisi spiritual sih sebenarnya gitu ya. Cuma kalau memang ingin punya pengalaman ya ini salah satu pengalamannya ya, dan banyak lagi ya. Banyak lagi. Kalau satu hal yang kemarin sempat diceritain itu ke saya yang katanya di daerah apa, Rumpin atau daerah apa ya? Daerah Gunung Sindur. Gunung Sindur. Citra, jadi saya kegiatan itu tuh. Itu kegiatan remaja masjid sebenarnya. Remaja masjid. Kegiatan remaja masjid. Saya waktu itu pernah tinggal di daerah Cogrek ya, salah satu daerah di Kecamatan Parung. Saya tinggal di sana, lalu saya alhamdulillah diterima dan diminta untuk menjadi pembina remaja masjid. Namanya Sababul Mustaba ketika itu ya. Nah, memang metode pendidikan saya beda. Misalnya ketika seorang ustadz menjelaskan mengenai suatu bentuk kegiatan kemusyrikan gitu ya, itu hanya di forum. Tapi kalau saya membawa langsung nih anak-anak Majelis Taklim ini melihat langsung bentuk kemusyrikan yang seringkali dipraktikkan oleh masyarakat kita. Oh, jadi datang biasanya kan datang misalnya ke suatu tempat yang ada bawa itu ke tempat keramat ceritanya. Aku bawa ke tempat keramat, ya bener aja tuh. Di Raden Pakpak itu terkenal ada 3 tempat tuh, ada 3 tempat objek yang dikunjungi oleh para penziarah ya, dengan maksud tertentu. Yang pertama adalah untuk kedikjayaan, untuk kesuksesan dunia. Ya, yang kedua untuk bisnis, untuk usaha. Yang ketiga untuk pengasihan. Gitu ya. Itu bahasa lainnya kalau orang-orang datang begitu tuh kayak semacam ini bukan sih ya? Kayak pesugihan atau
apa sih minta-minta gitu yang kayak gitu Ya mungkin kalau mereka alasannya adalah meminta keberkahan, ya meminta keberkahan dari si makam tersebut, ya dari tokoh yang dikebumikan di makam tersebut gitu ya. Mereka meyakini bahwa dengan berziarah, berdoa gitu ya, lalu meminta dikabulkan doa-doanya melalui makam itu, ya akan terwujud cita-citanya. Nah, jadi di makam Raden Papak itu saya bawa tuh ada anak majelis taklim. Banyak itu. Oh, banyak, kurang lebih ada 20 orang ketika itu. Oh, Saya bawa, banyak ya. ya. Saya datang di sana, saya minta izin sama juru kunci, juga saya minta ridhonya Allah bahwa kita di sini bukan dalam rangka kemusyrikan. Bahkan saya ingin menunjukkan bentuk-bentuk kemusyrikan secara langsung. Ya benar saja, ketika kita datang itu ada orang yang nangis-nangis meratap di makam itu, kita nggak tahu lah ya. Itu malam itu? Itu malam-malam hari. Saya sampai jam 21 malam, jam 9 kurang lebih. Jam 9 malam gitu ya. Nggak sampai situ saja, memang untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan dari peserta didik saya itu ya, biasanya saya minta ridhonya Allah agar Allah memperlihatkan kekuasaannya gitu ya. Jadi saya minta tuh 3 kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang yang saya tempatkan pada tempat-tempat yang menurut saya aura astralnya itu kuat banget gitu ya. Oh iya. Gitu. Ya benar saja, belum ada 10 menit ya mereka sudah tidak sanggup gitu ya. Karena sudah mulai datang. Merekanya udah nggak ini nih, nggak kuat nih, ya. Udah nyerah lah bahasa kita ya. Udah nyerah gitu ya. Yuk, ada yang melihat penampakan ibu-ibu dengan karakteristik pakaian zaman dulu ya. Pakai apa, kebaya gitu. Kayak mbok jamu itu ya. Ada bakul ya. Terus ada penampakan Gundurwo juga. Terus ada juga yang diperlihatkan tanda-tanda alam seperti angin berkelebat cuma menggoyang satu pohon saja gitu ya. Oh gitu. Bahkan ada yang sampai pada hal-hal yang sifatnya fisik, yaitu melempar pada batu-batu ke arah peserta saya. Oh sampai gitu. Sampai seperti itu ya. Alhamdulillah Allah menunjukkan gitu ya. Allah menunjukkan. Lagi-lagi saya konfirmasi sebuah temuan-temuan itu, saya konfirmasi ke juru kunci apa yang dialami oleh teman-teman dari majelis salim saya itu ya memang benar adanya. Di sana suka ada sosok ibu-ibu, perempuan berkebaya gitu ya. Ada Gundurwo-nya juga seperti itu. Semuanya terkonfirmasi. Kayak gitu ya, alhamdulillah. Nah, itu tempat itu sampai sekarang masih ada dan masih dikunjungi. Oh, masih dikunjungi. Masih itu. Kalau Teh Citra mau ya boleh. Insya Allah saya antar. Kita bicara sama tim untuk menjelajah ke situ. Ada mata airnya. Ya. Dan alhamdulillah nih Teh Citra nih. Saya juga nggak tahu nih ya. Kalau kata istri saya sih, wah itu mah dukun kali yang melempar. Jadi gini Teh Citra. Jadi pada saat kami sudah selesai penelusuran, sudah selesai, bahasa saya explore, sudah selesai saya explore, karena di situ ada objek mata air yang biasa juga digunakan untuk berwudu ya. Para penziarah, saya kunjungi tempat mata airnya seperti itu. Nah tiba-tiba nih anak saya minta izin. Jadi ini mata air, di atasnya itu pohon bambu, gitu ya, kebayang ya? Ya dia minta izin ke saudara saya untuk ke arah pohon bambu, ya saya izinkan karena memang sudah dewasa juga anak saya. Nah tiba-tiba dia melihat tuh kayak ada cahaya jatuh warnanya biru, warna biru jatuh tepat pada rerumputan. Nah dia ambil, lalu dia bergegas ke saya gitu ya, dan itu panas Teh Citra. Itu panas. Oh, benda itu panas. Panas. Tapi ketika sampai di saya warnanya sudah nggak biru lagi ya, hanya terasa panasnya saja. Segera saya celupkan tangan saya ke mata air tersebut ya untuk menetralisir panasnya itu, dan apa yang terlihat adalah sebuah keris ya kurang lebih sebesar ibu jari saya gitu ya, bergambar Semar ya. Kisah pewayangan itu ya tahu ya, Semar. Ya saya konfirmasi itu adalah Semar Mesem katanya. Dan menurut Kunceni itu butuh tirakat berapa hari bahkan berapa bulan untuk mendapatkan mustika itu. Ya biasanya kan katanya kalau kita mau dapetin kayak gitu tuh harus pakai ritual juga ya. Betul. Nggak mungkin sembarangan tiba-tiba. Betul. Nah justru ini adalah ujiannya, di mana saya yang tidak berniat untuk meminta apapun, saya berniat dan saya kencangkan, yakinkan niat saya kepada para jamaah bahwa kita kesini datang ke pemakaman ini bukan untuk kemusyrikan,
justru saya ingin menunjukkan praktek-praktek kemusyrikan yang dijalankan oleh masyarakat, gitu ya. Bahkan saya dapat ujian tuh, jatuh tuh mustika itu, gitu loh. Ya saya lihat ya bukan emas. Nah itu dibawa pulang tuh Kak? Aku bawa pulang ya aku patahin aja gitu ya. Oh, kalau emas aku jual maksudnya ke pasar gitu kan. Karena saya juga punya anak yatim kan gitu ya. Kalau emas ya aku jual ke pasar gitu. Biasanya kan kalau kayak gitu tuh disimpan, katanya bisa bawa apa? Bisa narik rezeki atau menjaga kita dari apa? Hal-hal kejahatan itu. Kalau kayak gitu betul nggak sih Kang Fatih? Untuk saya alhamdulillah saya tidak mempercayai itu. Saya tidak mempercayai itu alhamdulillah. Kalaupun itu ada, jatuhnya nanti satu dalam keyakinan kita disebut adalah kemusyrikan. Ya, artinya ada ketergantungan yang begitu erat antara kita dengan benda tersebut, sehingga peran Allah sebagai pemberi rezeki itu hilang. Disitulah kemusyrikan terjadi. Hati-hati Teh Citra, gitu ya, hati-hati. Banyak soalnya kalau kayak gitu yang saya lihat itu orang-orang yang berkunjung begitu kan tujuannya dapat hal kayak gitu apa. Nah itu biasanya ditaruh di rumah lah, entah kadang di dompet kan gitu ya Kang Fatih, setahu saya sih begitu. Ya ternyata memang itu adalah salah satu sihir. Sihir yang menjadi kekuatan iblis lanatullah gitu ya. Dan kalau untuk Teh Citra dan alhamdulillah nih saya sekalian memberitahu ya kepada publik untuk berhati-hati terhadap benda-benda tersebut. Karena itu bukan saja menghancurkan kehidupan kita, bisa merusak rumah tangga kita. Oh, malah kebalikannya. Malah kebalikannya ya. Jadi saya pernah punya teman tuh praktisi ruqyah syariah. Ya. Jadi saya pernah ngikuti beliau beberapa kali terapi syariah, ruqyah, terapi ruqyah maksud saya. Sebelum terapi ruqyah itu pasti kita melakukan interview dulu tuh cerita. Melakukan interview, kita menguak, ada nggak nih benda-benda yang dianggap keramat di rumahnya. Kebanyakan pasti ada. Entah itu berbentuk keris, batu cincin yang dikeramatkan dan sebagainya. Dan ternyata puluhan tahun mereka simpan, dari mulai buyutnya, kakeknya, bapaknya sampai sekarang pada cucunya. Itu benda itu berpengaruh pada kesehatan. Pada kesehatan salah satu anggota keluarga. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah jin nasab. Jadi jin yang bertalian dengan anak keturunan. Gitu. Oh, berarti sebetulnya benda-benda pusaka itu tuh diisi dengan oleh jin berarti. Ada. Ketika kita mempercayainya itu pasti. Termasuk batok ini, kalau itu ya tapi ini sebagai simbol ya. Ini sih sebagai simbol sebetulnya Kang Fatih. Cuman kemarin sempet ada yang ngasih saran diikat katanya pakai kain putih supaya nggak ada yang ngisi. Nah itu kalau kayak gitu betul nggak nih Kang Fatih nih? Untuk supaya nggak ada yang ngisi, maksudnya supaya tidak ada energi lain. Energi lain kurang tepat sih. Kurang tepat. Artinya kalau energi itu muncul ketika keyakinan kita atau chemistry kita itu tersambung. Jadi ada jalinan trust terhadap benda atau terhadap sesuatu yang kita yakini. Saya punya kisah menarik juga nih terhadap ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu testimoni. Saya punya teman yang dia melakukan hubungan bisnis tanah di satu tempat. Karena bisnis tanahnya ini berakhir pada sebuah masalah. Teman saya ini diancam dengan ancaman santet oleh lawannya. Teman saya berdua nih, ya. Yang satu orang dia pulang dengan penuh kecemasan karena diancam, dengan penuh kekhawatiran, Teh Citra. Takut disantet dan segala macam. Karena memang tanah yang diurusi oleh dia memang terkenal di tempat kami itu adalah tempat yang begituan ya, menjadi sihir seperti itu. Ya teman saya ini setelah pulang sampai rumah jam 12 siang, lalu dia ngambil udu, dia sholat, dia baca Quran, dia jikiran segala macam sampai isya. Yang satunya lagi ini dilawan santai. Karena memang nggak dianggap itu ancaman itu. Dia malah terbaliknya, dia main catur gitu ya, dia ngopi-ngopi di pelataran. Kejadiannya itu jam 1. Jam 1 malam. 1 malam. Oh iya. Yang teman saya itu yang tidak menganggap ancaman itu, atap rumahnya itu kayak kejatuhan benda gitu ya. Dan yang mati itu hanya ayamnya. Yang penuh kecemasan
dia muntah darah. Ya Allah, itu luar biasa. Yang penuh kecemasan, yang penuh kekhawatiran. Ya. Yang dia anggap bahwa sholatnya, zikirnya mampu membentengi dari ancaman itu, Ya. malah muntah darah. Malah lebih parah Malah lebih parah, gitu loh. Jadi, oh Kang Fatih berarti sholat kita, zikiran kita gitu ya, nggak membantu dong ancaman itu. Nggak, bukan begitu maksudnya. Pertama, motivasi dia melakukan ibadah kepada Allah karena takut ancaman. Paham ya? Ya, Takut paham. ancaman. Allah nggak Oke, mengendaki ya, itu, gitu loh. Allah mengendakinya Bukan kamu karena- jangan percaya, gitu loh. Ya, bukan kita ibadah bukan karena kewajiban. Karena kewajiban harusnya, Harusnya kan? bukan karena ditakut-takuti oleh manusia, gitu maksud saya. Iya, iya, Nah, betul. itu terjadi karena, jadi merinding lagi ya. Gini Teh Citra. Jadi sesuatu yang chemistry, tahu ya, senyawa, Iya, iya. itu akan terjalin yang namanya trust, ya, ikatan kepercayaan. Iya. Kayak Teh Citra percaya sama saya, terjalin trust, maka komunikasi ini enak. Iya, iya. Kalau Teh Citra nggak punya rasa kepercayaan sama saya juga sebaliknya terhadap Teh Citra, ya kosong ini komunikasi, Iya, iya. nggak terjalin kan gitu ya. Iya, Ini iya, trust. iya. Jadi selama Teh Citra mempercayai sihir, apa itu sihir itu bermanfaat untuk Teh Citra atau sihir itu akan membunuh Teh Citra, maka itu akan terjadi. Oh, iya, iya. Itu akan terjadi. Kalau kita tidak percaya, nggak akan terjadi. Itu saja. Oh, gitu. Itu kuncinya. Iya, Itu iya, kuncinya. iya. Nah, selama perjalanan Kang Fatih bergelut di spiritual ini, pengalaman yang paling luar biasa, mungkin yang kejadian yang pengalaman yang susah dilupakan itu ada nggak, Kang Fatih? Kalau yang susah dilupakan itu Dari sekian pasti kan dari umur usia 17 tahun kan sekarang ya, 45 tahun. Kang Fatih. Nah, udah 25 tahun. Itu pasti kan sudah banyak kejadian-kejadian. Nah, yang paling luar biasa gitu. Ada sih beberapa peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa ketika pertama kali dibuka mata batin saya oleh guru saya. Ya. Terus lagi ya peristiwa-peristiwa yang saya bisa melihat langsung kejadiannya gitu ya. Ketika di daerah Rompin juga itu, Ya. ketika kita ada acara tadabur alam spiritual gitu Oh, ya. ada kegiatan Ada tadaburnya kegiatan juga. seperti itu. Memang saya senangnya bersama istri juga senang tuh eksplorasi bareng alam. nih. Bareng Suami. sebenarnya chemistry. Luar Cuman biasa. sekarang ini karena kita punya anak gitu ya, jadi ya nggak bisa lagi lah kita Iya. melihat kesehatan anak juga kan, Iya. kan seperti itu. Jadi pada acara tadabur alam spiritual itu memang kita tahu memang karena ketika kita survei itu memang ada pemakaman umum, Ya. teksturnya adalah perbukitan dengan banyak batu-batu karena pegunungan di daerah Rumpin ya kayak gitu. Kita mulai start pada Isya ketika itu, dan tepatnya kurang lebih saya berada pada pos 3 ya. Saya pada pos 3 ya, saya melihat kayak mau kena terbang. Saya melihat kayak mau kena terbang dan beberapa detik hilang dalam pandangan, dan itu pun dilihat oleh rekan saya yang sama-sama satu pos jaga saya. Kayak gitu. Oh, jadi nggak ngelihat sendiri, semua memang semua ngelihat. lihat. Dan pada pos 5-nya itu lebih dahsyat lagi, sampai teman saya itu lari ya karena takut gitu ya. Teman saya pada pos 5 itu dia berada di bawah gubuk. Kalau saya kan di halaman terbuka. Iya. Di pos 5 itu di bawah gubuk pedagang gitu, Teh Citra. Iya, Jadi kalau iya. pagi sampai sore itu banyak pedagang. Oh, Ada yang beberapa jualan. gubuk gitu ya. Nah, itu seperti ada lutung, tahu lutung ya, seperti Iya. ada monyet kera besar ya, kera Iya. besar. Itu loncat dari gubuk satu ke gubuk lain. Prak, ya. Sampai atap-atap rumbai-rumbainya itu ya jatuh kayak gitu. Ya teman saya kan lari gitu, Iya, iya. takut ya. Tapi nggak ada itu binatang. Tapi suara Hasilnya sama- ada, suaranya ada, gitu ya. Ya suaranya suara hentakan atap itu kan, seperti Iya. kayak orang loncat dari atap satu ke Iya. atap yang lain kan, Iya. gitu. Ya menurut teman saya ini kan mengancam kan, takut atap Iya. roboh dan segala Iya. macam gitu loh. Dia juga takut ya, dan itu aneh gitu ya. Dan semua hal-hal yang saya alami gitu ya, alami langsung maupun dengar langsung dari teman-teman gitu ya. Ya itu kita anggap hal yang biasa, karena itu memang merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah. Allah tidak hanya menciptakan kita di dunia ini, tapi juga banyak makhluk-makhluk yang lainnya. Hanya persoalannya sampai di mana keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau teman-teman
itu misalnya diperlihatkan karena kekuasaan Allah, diperlihatkan makhluk-makhluk gaib atau dapat mendengar hal yang gaib, itu biasa. Itu biasa. Yang nggak biasa ini kan adalah bisikan-bisikan setan mengarahkan kita pada perbuatan maksiat. Itu persoalan. Ya, itu yang harusnya yang lebih ditakutkan gitu. Yang ditakutkan, itu yang lebih ditakutkan. Kalau cuma suara jatuh atau ada yang nangis. Harusnya itu biasa. Biasa gitu ya. Ya, tapi kan framingnya memang dibuat hal-hal yang menyeramkan justru gitu ya, yang lebih menjadi konsumsi publik gitu ya. Padahal yuwaswisu fi sudurinas itu bisikan-bisikan setan yang sangat halus sekali gitu ya, yang menggoyahkan hati kita, menggoyahkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu yang perlu diwaspadai. Ya, itu yang paling berat sebetulnya. Iya. Yang tanpa kita sadari ya. Itu yang harus menjadi warning kita. Ya, meskipun berhadapan dengan makhluk asal juga saya takut juga gitu ya. Saya takut juga. Oh, Kak Fatih juga bukan termasuk berani juga berhadapan. Oh enggak, saya takut juga. Padahal dari usia 17 tahun sampai itu kan udah berapa tahun? Berarti udah 25 tahun 25 ya? tahun kurang lebih. 25 tahun itu bukan orang pemberani juga kalau enggak pemberani saya. Enggak pemberani, dan gitu. saya juga enggak mau menantang untuk datang gitu ya, enggak. Saya tuh takutnya gitu loh. Tiba-tiba dia wujud dengan rupa yang buruk, Allah karim, Masya Allah kayak gitu ya. Masya Allah. Nah, kalau kegiatan tadabbur itu sebetulnya kegiatannya itu apa sih? Ngapain aja, terus itu untuk apa itu? Ya, pertama adalah tadabbur alam spiritual ini memang peserta yang kami pilih adalah peserta klasikal SMA ya. Anak-anak kelas SMA atau yang sudah lulus dari SMA. Kalaupun SMP yang ikut itu SMP kelas 3 lah. Ya, yang udah besar. Tujuannya tadi pertama adalah kita menanamkan keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan materi-materi saksiah, wawasan-wawasan mengenai keislaman ya. Dari mulai fikih dasar dan sebagainya. Hanya karena kita memang berada di alam ya, tadi kita suka saja tuh bersinggungan dengan hal-hal yang di luar dimensi kita. Itu di luar dimensi kita gitu ya. Bahkan dalam satu kisah saja bahwa Rasulullah SAW itu pernah mencekik ya Ifrit itu yang mengganggu sholatnya gitu loh. Jadi Rasulullah saja ya, memang Rasulullah ya manusia sempurna ya, betul. dengan keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan gitu ya. Itu bisa mencekik Ifrit ya. Bahkan dalam kisah para sahabat bahwa Ifrit, iblis itu adalah takut dengan sendalnya Umar bin Khattab. Jadi pernah satu kisah itu yang namanya Ifrit, jin iblis itu ketika menampakkan dirinya pada di hadapan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab itu dilempar dengan sendalnya. Artinya apa? Artinya interaksi kita dengan makhluk-makhluk astral seperti itu memungkinkan sekali. Ya, dan itu tidak perlu ada ajian tuh. Kita buka dulu nih portalnya, pintunya itu nggak perlu. Nggak perlu. Mereka itu tanpa membuka portal memang sudah ada perjanjiannya dengan Allah untuk mengganggu manusia. Itu persoalannya. Kalau yang membuka portal segala macam mendatangkan gitu ya, itu hanya sebagai trik-trik saja. Ya. Jadi kalau kita percaya di ruangan ini mereka muncul ya, mereka muncul. Gitu. Berarti kita ya sebetulnya mau dimanapun kita berada sebetulnya mereka itu ada. Mereka ada. Nggak harus kita datang ke tempat-tempat yang memang tanda kutip kayak kuburan atau misalnya rumah kosong gitu, tidak harus. Tidak harus. Bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa tempat yang paling disenangi oleh setan itu adalah kamar mandi. Toh kamar mandi ada kan di rumah kita masing-masing? Itu persoalannya. Ya. Artinya apa hikmahnya kita harus menjaga kebersihan kamar mandi dan sebagainya. Karena kamar mandi juga bisa menjadi tempat kita bersuci, juga kita buang kotoran dan sebagainya kan gitu ya ke sana. Ini artinya kita pasti selalu bersinggungan, tapi kita tidak boleh menginginkan komunikasi pada mereka. Gitu. Gitu ya. Tapi kalau Citra mau ya enggak. Gitu. Terima kasih. Jadi saya walaupun bikin konten ini tapi ya tidak berharap untuk ketemu dan melihat. Kita hanya cukup mendengarkan kisah-kisah nyata asli dari orang-orang berpengalaman. Masya Allah. Mungkin kalau untuk menjelajah ke lokasi yang tadi Kang Fatih sebutkan, mungkin akan kita jadwalkan
seperti tadi yang Kang Pati bilang, supaya tahu bentuk ke musrikan sih sebetulnya. Betul, kita iya. menjelajah ke situ tuh hanya apa ya, kita juga bisa tahu apa namanya, keimanan kita sejauh mana gitu. Karena juga kadang kayak mitos-mitos zaman sekarang, misalnya ada gelang nih, ini gelang nih biar kita bisa awet gitu sama pasangan, itu kan juga salah satu ya. Salah satu bagian dari Iya. mitos juga. Padahal itu simple mungkin ya, kita pakai gelang couple nih supaya gitu, itu kan mungkin juga Itu kan bagian dari komitmen ya, bagian dari komitmen gitu ya. Ya Iya. kalau komitmen terus dipakai ya insya Allah hubungannya ya, karena kan bagian dari perjanjian kan gitu ya. Gitu. gitu. Ya, terima kasih nih Kang Pati atas edukasinya, atas pengalamannya, membuka wawasan kita bahwa apa namanya, perjalanan spiritual itu juga bukan semata-mata untuk apa namanya, kita supaya bisa berinteraksi sama makhluk gaib ya. Bukan. Tapi untuk membuktikan bahwa jalan-jalan yang seperti ini adalah hal-hal yang tidak baik. Betul, dan untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan setan yang paling harus kita takuti adalah gangguan yang membawa kita pada jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gangguan-gangguan setan yang menampakkan diri sebenarnya. Ya. Harusnya framingnya ke arah sana. Gitu. Ya. Nah, ada pesan-pesan atau masukan-masukan untuk pemirsa penonton yang menyaksikan Batok Kinyamis ini? Ya, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh percaya terhadap makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib, karena itu merupakan bagian dari sunatullah. Namun untuk kita menjalin komunikasi, apalagi menjalin satu hubungan kepercayaan pada mereka, itu yang menjadi bagian dari kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon untuk tidak berhubungan kepada mereka secara kepercayaan atau menjalin kepercayaan kepada mereka, karena itu bisa merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, Citra. Terima kasih nih Kang Pati atas saran-sarannya. Sama-sama. Untuk penonton, terima kasih. Di episode kali ini kita memang sengaja menghadirkan Kang Pati ini adalah karena di minggu kemarin juga konten kita salah satunya sempat diganggu nih Kang Masya Pati. Allah. Saya terutama saya, jadi memang karena belum pernah ngerasain, belum pernah ngalamin, jadi nggak tahu itu tuh sebetulnya tanda-tanda katanya saya mau kemasukan. Nah, karena saya nggak tahu, saya lurus-lurus aja, jadi ya saya biasa aja gitu. Ternyata makin kesini saya makin merasakan tuh, oh ternyata seperti ini nih beratnya, kayak apa ya, kayak menggendong sesuatu sampai sesak, sampai keluar air mata. Nah, apa namanya, dari situ berarti kita juga nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Iya. Yeah. Gak bisa sembarangan kita menceritakan tentang makhluk gaib ini, mungkin karena ini juga sesuatu hal yang mereka nggak suka mungkin ya, kurang lebih seperti itu katanya sih begitu, karena kita ngebicarain mereka, kurang lebih begitu. Ya mereka suka-suka saja. Suka-suka aja. Karena maunya mereka kan. Maunya mereka, cuma ya akhirnya ngeganggu mungkin ya. Iya. Jadi dengan sendirinya nanti karena Teh Citra tema podcast misteri, iya, dengan sendiri nanti Teh Citra akan terbentuk yang namanya semacam meningkatnya perasaan gitu ya, indera keenam, karena memang kan konsumsi misteri. Pertama terhanyut terhadap cerita, hanyutnya cerita itu kan informasi tuh masuk dalam persepsi kita, ya artinya akhirnya tercipta terhalusinasi, lama-kelamaan menjadi konsumsi, ya sudah tercipta membuka komunikasi dengan sendirinya sebenarnya. Oh begitu ya. Membuka komunikasi. Tapi ya benar-benar cukup merasakan aja ya. Iya, apa-apa. Selagi keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu aman-aman saja. Aman-aman saja. Oke, cukup sekian kali ini di episode kali ini. Terima kasih yang tetap setia menonton Batok Kinyamis. Untuk yang punya kisah-kisah nyata misteri, boleh hubungin atau berkomentar di bawah. Nanti kalau ceritanya memang cukup bagus,
akan kita hubungin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.